pahami ini, dijamin video lu akan semakin keren dan punya value. Ya, kali ini gue akan bahas dari shot, camera movement, rule of framing, dan angle yang bisa lo terapkan untuk bikin video lo lebih berkualitas dan punya value. Pentingnya camera movement, shot, angle, rule of framing dalam sebuah video adalah memperkuat si konsep dari video atau film tersebut. Karena pada umumnya akan membuat video itu lebih hidup dan lebih dinamis. Next levelnya bisa membuat efek dramatis, efek psikologis yang membantu si para kreator, director film atau si aktor menyampaikan pesan kepada si penonton dan membantu mengarahkan penonton pada subjek tertentu serta membantu menciptakan ruang dan visual yang sangat ekspresif. Tapi kamera movement, shot, angle, rule of framing semuanya punya motivasinya. Jadi nggak asal gerak gitu aja ya. Semuanya terkonsep dan semuanya punya motivasi. Nah, ini beberapa komposisi yang gue pakai untuk short movie Zero O'Clock kemarin. Bisa teman-teman terapkan, pakai handphone pun juga bisa. Oke, gue akan bahas dengan cara dikelompokkan sesuai dengan struktur dramatik yang ada di dalam short movie Zero O'Clock tersebut. Tapi gue bahas hanya sampai klimaks aja biar nggak kepanjangan ya. Jadi gue akan bahas dari eksposisi, rising action, terus komplikasi sampai ke klimaks. Setiap kelompok tersebut gue pakai kamera movement, angle, framing atau komposisinya apa aja. Kita bahas ya. Berhubung di dalam short movie Zero O'Clock ini gue mau expose keadaan psikologis si karakternya atau tokohnya yang sedang overthinking, yang sedang tertekan oleh keadaan. Jadi banyak shot-shot yang gak umum, banyak rule of framing yang abnormal, banyak headroom sempit yang menggambarkan keadaan si tokoh yang sedang tertekan oleh keadaan, tertekan oleh pikirannya, tertekan oleh psikologis di dalam dirinya. Oke, yang pertama adalah eksposisi atau pemaparan tokoh. Oke, gue pakai framing one point perspective karena keadaan si tokoh masih belum begitu galau, masih stabil, dan diperjelas juga di dalam narasi bahwa dia sedang berkomunikasi lewat surat, lewat pesan kepada BTS. Yang notabene di sini BTS tidak hadir secara tokoh di dalam si film, tapi dihadirkan sebagai penonton. Jadi tujuannya adalah si pesan itu bisa tersampaikan kepada penonton yang notabene someday mungkin dibaca sama BTS-nya gitu. Shoot yang banyak gue pakai di eksposisi ini adalah close up, big close up, dan cut in. Kenapa? Karena gue pengen menonjolkan ekspresi, karena balik lagi ini ceritanya tentang psikologis dan nggak begitu banyak pemain, hanya fokus pada satu pemain, mengekspos ekspresinya biar lebih tersampaikan. Karena balik lagi di sini pun si tokoh tidak berdialog ya, jadi berdialog atau menyampaikan pesannya itu lewat ekspresi. Jadi gue lebih ekspos si ekspresinya lewat close up, big close up, extreme close up, dan cut in. Cut in di sini fungsinya buat memperjelas apa yang dilakukan si tokoh. Misalkan dia sedang menulis surat, dia diperjelas, terus dia lihat foto BTS di handphonenya, diperjelas. Oke, kamera movementnya gue pakai slow track in atau dolly in biar terkesan penonton ikut masuk ke dalam ceritanya. Karena balik lagi ini opening ya, gimana caranya kita membawa penonton masuk ke dalam ceritanya walaupun lewat kamera movement. Setidaknya ada motivasi untuk menggiring penonton masuk ke dalam si cerita tersebut. Lalu gue pakai crab in juga. Crab in di sini tipis-tipis, nggak terlalu dominan. Crab in ini biar gambar lebih dinamis, karena ini balik lagi opening. Penonton jangan sampai jenuh di awal gitu ya. Jadi gue kasih crab in biar lebih dinamis sedikit. Crab in di sini bisa pakai stabilizer atau bisa handheld karena nggak terlalu banyak pergerakannya dan nggak terlalu ekstrim pergerakannya. Jadi masih bisa pakai handheld pun masih bisa. Oke, yang kedua adalah rising action. Rising action di sini adalah munculnya bibit permasalahan. Di sini shotnya gue pakai long shot, close up, big close up, cut in. Long shot di awal gue pakai untuk menunjukkan keadaan atau posisi tokohnya ini berada di mana sih, suasananya seperti apa sih, jamnya jam berapa sih, lagi hujan atau nggak hujan. Ya jelas kalau di short movie ini
Gue menggambarkan bahwa si tokoh ada di kamar malam-malam, kondisinya sedang hujan di luar dengan efek petir lewat pakai lampu dan mulai overthinking. Lalu close up, big close up dan extreme close up di sini untuk menunjukkan ekspresi si tokoh. Karena balik lagi di short movie ini gue mau menonjolkan psikologis si tokohnya ya. Dan cut in untuk memperjelas dia mainin handphone mau ngupload tapi nggak jadi. Lalu untuk angle sendiri di sini gue banyak pakai overhead dan high angle untuk memperjelas kondisi si tokoh yang begitu sangat rentan, begitu sangat tertekan, begitu sangat tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi si penonton akan lebih dominan ketimbang si subjeknya. Nah, kalau low angle kan biasanya digunakan untuk melihat kemegahan si tokoh atau kemegahan bangunan gitu. Nah, kalau high angle itu sebaliknya, memperlihatkan kondisi si tokoh lebih terpuruk atau lebih tertekan dan terlihat kecil. Lalu di sini gue juga pakai Dutch angle. Dutch angle ini gue kombinasi dengan kamera movement di mana si objeknya bergerak ke kiri dan gue gerakan kameranya miring. Dutch angle itu untuk menghadirkan kondisi si tokoh yang sedang bimbang, sedang tidak stabil. Dia kan ceritanya dia pegang handphone, dia mau upload tapi nggak jadi, dia mikir. Nah, dibikinlah Dutch angle biar terlihat bahwa dia sedang tidak stabil atau sedang bimbang. Lalu rule of framing di sini gue juga banyak pakai rule of framing yang abnormal, memposisikan si subjek ini di sudut kecil sedangkan temboknya luas biar menggambarkan kondisi si tokoh atau subjek di sini sedang tertekan oleh keadaan, oleh psikologisnya. Atau juga abnormal seperti ini dengan high angle tapi si subjeknya di sudut, terpuruk, kecil, sedangkan objek yang lainnya lebih luas ketimbang si subjeknya biar menggambarkan bahwa kondisi si tokoh benar-benar terpuruk. Lalu kamera movement di sini gue nggak terlalu banyak kamera movement, gue cuman floating handheld aja sedikit biar menggambarkan kondisinya yang sedang tidak stabil dan biar adegan intens melawan dirinya sendiri, melawan psikologis dirinya sendiri lebih terasa sih. Oke, yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi di sini adalah penanjakan menuju klimaks. Saya tetap masih pakai close up, big close up, extreme close up. Pertama emang lokasinya agak sempit, terus yang kedua juga emang pengen menonjolkan ekspresi karena balik lagi di sini si tokoh hanya bermain sendiri dan tanpa dialog, berarti yang menonjol dan berbicara adalah ekspresinya. Jadi gue tonjolkan lewat shot tersebut gitu ya. Untuk angle-nya sendiri di sini karena di sini mulai penanjakan, gue nggak mau terlalu banyak cut to cut, jadi gue kombinasi dengan kamera movement di mana tetap ada overhead gitu dari pertama eye level terus ke overhead itu bisa di di one shot, terus ditambah juga di sini sedikit ada low angle saat menemukan si gunting tersebut biar menunjukkan bahwa keyakinan untuk melakukan suatu hal lewat gunting tersebut. Nah, di kamera movement di sini juga gue tambahin kamera movement dan lens movement yang bisa menghasilkan vertigo effect. Vertigo effect di sini untuk menggambarkan kondisi si psikologis si tokoh yang sedang galau dan hanyut ke dalam perasaan dianya sendiri gitu, kebimbangan dianya sendiri. Jadi dihadirkan lewat vertigo effect. Nah, vertigo effect ini bisa dua hal. Bisa teman-teman shoot hanya dengan track in, lalu sisanya teman-teman eksekusi di editing. Nanti mungkin kita bahas cara editing bikin vertigo effect seperti apa. Atau juga bisa langsung menghadirkan vertigo effect dengan lensa yang bukan fix, dengan cara zoom lensanya, tapi kameranya di track out ke belakang. Itu bisa menghasilkan vertigo effect. Atau juga sebaliknya, kameranya di track out, lensanya di track out, kameranya di zoom, itu bisa menghasilkan vertigo effect. Di sini gue pakai floating yang lebih ekstrim lagi, yang lebih istilahnya lebih shaking lagi. Karena di sini kondisinya balik lagi komplikasi udah penanjakan menuju klimaks dan keadaan si tokoh gerakannya sudah mulai nggak karuan gitu ya. Jadi tensinya lebih intens lagi, kamera shakingnya lebih ekstrim lagi dari
floating sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah klimaks atau puncak konfliknya, yang biasanya yang lagi rame-ramenya nih di dalam film itu ya. Nah, di klimaks di sini shotnya gue masih tetap pakai medium close up, big close up, dan extreme close up, karena di sini balik lagi pengen menonjolkan ekspresi dari si tokoh tersebut, karena memang di sini nggak ada dialog sama sekali dan dia bermain sendiri. Nah, tapi di sini gue menambahkan over shoulder di shotnya, tapi karena di sini dia main sendiri dan dia kondisinya sedang melawan dirinya sendiri, jadi over shouldernya pakai bahunya sendiri, dan dia dan difokuskan ke dirinya yang ada di cermin gitu. Jadi dia sedang menggambarkan kondisinya dia sedang melawan dirinya sendiri. Lalu cut in di sini untuk memperjelas si gunting tersebut, benda tajam, karena balik lagi di sini klimaks. Disinilah kita bermain istilahnya tempo, bermain intensitas si adegan lewat si gunting ini. Biar penonton terlibat apa nih yang akan dilakukan si tokoh ini pakai gunting yang ada di tangannya itu gitu. Untuk angle-nya sendiri gue masih tetap pakai overhead dan high angle di beberapa scene untuk menggambarkan bahwa kondisinya masih tetap rentan, masih tetap tidak baik-baik saja gitu. Masih tetap terlihat tidak mendominasi ketimbang keadaannya gitu. Lalu rule of framing di sini tetap gue bikin nggak begitu presisi, tetap gue dibikin ganjil karena memang kondisinya tidak presisi, tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak dalam kondisi yang mendominasi, tidak berada di kondisi yang begitu yakin. Jadi tetap gue kasih rule of framing yang ganjil dan anormal, dan masih terlihat terkesan tertekan si tokoh utama di sini. Nah, sekian pembahasan dari kamera movement, shot, angle, rule of framing yang gue pakai di short movie Zero O'Clock, yang mungkin bisa kalian terapkan di video yang akan kalian produksi atau film yang akan kalian produksi. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kira-kira next kita bahas apa lagi ya?